Sudah jam lewat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak, Ibu, orang tua, siswa kelas 12, beserta dengan anak-anakku sekalian. Yang kami hormati Ibu Ayu selaku narasumber kita pada pagi kali ini, serta rekan-rekan sekalian yang sangat Ibu banggakan. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini sengaja kami memang membuat sebuah acara, sebuah kegiatan mengenai sosialisasi KJMU, di mana tujuan kami supaya anak-anak kita yang akan melanjutkan pendidikan, baik itu ke PTN ataupun ke PTS, yang mungkin selama ini ketika di SMA Negeri 16 Jakarta mendapatkan KJP, apakah bisa lanjut ke KJMU atau tidak? Atau bahkan sebaliknya, ketika SMA tidak mendapatkan KJP, tetapi saat ini ingin berusaha atau ingin mencoba melalui jalur KJMU karena satu dan lain hal. Karena pastinya setiap kehidupan itu pasti berbeda-beda ya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ibu Ayu mengenai KJMU. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung serahkan kepada Bu Ayu. Kepada Bu Ayu, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta, Bapak Dr. Randas Anwar Musadat, Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak atau Ibu Wali kelas 12, Bapak atau Ibu orang tua murid kelas 12, dan peserta didik SMA Negeri 16 Jakarta. Perkenalkan, saya dengan Ayu dari Tenaga Administrasi SMA Negeri 16 Jakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait KJMU tahun 2022. Mungkin sudah banyak yang tahu terkait KJMU, dan ada juga mungkin yang belum tahu. Di sini saya bahas dulu ya, KJMU itu apa sih? Di sini ada keterangannya, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Ini KJMU pada saat tahap 1 tahun 2022. Nah, di sini ada tujuannya. Yang pertama bisa kita lihat. Yang pertama itu bisa meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Yang kedua ini memberi bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan kepada calon atau mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana sampai selesai dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif. Di sini ada persyaratan untuk penerima KJMU. Yang pertama itu adalah berdomisili dan memiliki KTP serta kartu keluarga DKI Jakarta. Yang kedua, harus terdaftar di dalam DTKS. DTKS itu apa sih? Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga itu tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Nah, di sini ada persyaratan penerima mahasiswa. Untuk calon mahasiswa
yang dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidik itu paling lambat itu 3 tahun sebelumnya. Yang kedua itu dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Yang ketiga itu dinyatakan lulus pada PTS jalur reguler. Terakreditasi itu harus A pada bidang prioritas sesuai RPJMD tahun berjalan. Nah, di sini untuk mahasiswa, yang pertama itu dinyatakan lulus dari pendidikan menengah satuan pendidikan negeri swasta DKI Jakarta paling lama 3 tahun. Terus yang kedua dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler. Yang ketiga dinyatakan lulus pada perguruan tinggi negeri swasta terakreditasi A dan pengajuan paling lama pada semester 4. Nah, di sini ada perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta yang memenuhi syarat KJMU. Di sini ada 14 universitas ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Sekolah Tinggi Filsafat Driarkaya. Yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. Yang ketiga, Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Yang keempat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Yang kelima, Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Yang keenam, Universitas Gunadarma. Yang ketujuh, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Yang kedelapan, Universitas Mercubuana. Yang kesembilan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang ke-10 Universitas Multimedia Nusantara Jakarta, yang ke-11 Universitas Nasional, yang ke-12 Universitas Pancasila, yang ke-13 Universitas Harumanegara, dan ke-14 Universitas Trisakti. Ini udah ada 14 PTS yang memenuhi syarat KJMU. Dari universitas ke-14 perguruan tinggi swasta ini, yang memenuhi syarat KJMU itu harus terakreditasi A, baik jurusan maupun kampusnya. Nah, untuk peruntukan dana ini, besaran dananya itu per semester 9 juta. Itu biaya penyelenggara pendidik. Biaya penyelenggara pendidik adalah biaya yang dikelola oleh PTN atau PTS. Dan ini nanti biayanya bisa dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, atau perlengkapan. Nah, untuk kewajiban penerima KJMU, yang pertama ini mentaati seluruh ketentuan peraturan undang-undang. Yang kedua, menjaga menjunjung citra serta nama baik Pemprov. Yang ketiga, mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. Yang keempat, menyelesaikan sesuai jangka waktu. Yang kelima, pengabdian masyarakat. Yang keenam, laporan tertulis kepada gubernur. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan atau seminar. Nah, di sini ada larangan penerima KJMU. Yang pertama ini, berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Jadi, tidak boleh berhenti ya Bapak Ibu. Nanti bisa jadi KJMU-nya akan terputus. Yang kedua, cuti akademik. Cuti akademik juga ini tidak boleh. Yang ketiga, melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Karena untuk KJMU sendiri hanya sampai 8 semester. Yang keempat, melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS. Yang kelima, pindah dari program pendidikan yang telah dipilih. Yang keenam, selama 2 semester berturut-turut mendapat IPK, PTN di bawah IPK yang telah ditetapkan PTN. Untuk PTS itu di bawah 3,0 prodi sosial, di bawah 2,75 prodi eksakta. Yang ketujuh, menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila dari 7 larangan penerima KJMU ini, maka ada siswa yang melanggar, KJMU-nya akan terputus dan nanti tidak akan mendapatkan beasiswa KJMU. Nah, untuk mekanisme timeline pendataan sendiri ini waktu itu kita sudah proses pendaftaran itu di bulan Februari. Itu di sini ada jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu. Untuk tanggal 14 sampai 25 Februari itu biasanya bagi calon penerima KJMU itu menyerahkan berkas ke sekolah, baik pendaftar baru ataupun perpanjang. Setelah mahasiswanya membawa berkas ke sekolah, maka oleh operator ini akan diinput ke sistem KJMU. Di inputnya itu tanggal 14 sampai 25 Februari. Setelah diinput, ini sampai 14 dan
dari tanggal 14 sampai 25 Februari di-input, maka sistem akan ditutup untuk pendaftaran. Nah, tanggal 28 Februari itu adalah proses pemadanan data. Pemadanan datanya ini adalah data yang terdaftar di DTKS. Apabila nama anak ibu bapak yang diterima di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta tidak terdaftar di DTKS, maka KJMU-nya itu tidak akan lolos. Nah, untuk tanggal 1 Februari dari tanggal 1 sampai 3 Maret itu adalah verifikasi di sekolah yang telah namanya terdaftar di DTKS. Nanti kalau udah diverifikasi di sekolah, maka di tanggal selanjutnya itu adalah verifikasi dari Dinas Pendidikan. Setelah itu baru penetapan keputusan dari Gubernur DKI. Nah, untuk kelengkapan berkas pendaftaran itu, ini ya Bapak Ibu, di sini ada, yang pertama itu ada form kelengkapan data. Form kelengkapan data yang di sini ada surat permohonan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan. Ini nanti bisa di-download Bapak Ibu. Downloadnya itu bisa di website kjp.jakarta.go.id. Di situ ada download berkas untuk KJMU. Yang kedua itu ada surat pernyataan, calon penerima bantuan itu bermaterai 10.000. 3 itu surat pernyataan ketaatan. Yang kelima itu ada surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidik. Ini nanti dari sekolah yang huruf D-nya itu. Nah, itu nanti ada laporan pertanggungjawaban, ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, bukti pendaftaran atau nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS. Ada lagi bagi calon penerima baru KJMU lanjutan dari KJP Plus mencetakkan dokumen fotokopi ATM KJP Plus dan fotokopi buku tabungan KJP Plus. Nah, mungkin di sini banyak yang peserta didiknya ini misalnya dia mau ngajuin KJMU tapi dia belum terdaftar di DTKS. Di mana sih daftar di DTKS? Nah, untuk DTKS sendiri itu daftarnya adalah di kelurahan sesuai dengan kartu keluarga tempat tinggal kalian. Nah, yang untuk tahu persyaratan DTKS sendiri itu adalah pihak kelurahan karena sekolahnya proses penginputan saja. Nanti setelah sekolah proses penginputan, maka nanti ada pemadanan data. Nah, pemadanan datanya ini adalah anak-anak yang yang terdaftar di DTKS. Diingat lagi, DTKS-nya itu harus yang terdaftar oleh Kementerian Sosial, bukan DTKS yang terdaftar oleh kelurahan. Karena kan dari kelurahan sendiri dia ada prosesnya ya tuh Bapak Ibu. Prosesnya itu dari kelurahan dulu, nanti dari kelurahan mungkin ke bagian apa di sistemnya itu nanti baru sampai lolos terakhir di Kementerian Sosial. Karena banyak Bapak Ibu, anak penerima KJP ketika dia ngajuin KJMU itu banyak yang tidak lolos. Karena apa? Dia tidak terdaftar di DTKS. Mungkin kan ini kelas 3 ini bentar lagi mau kelulusan nih. Dan sudah ada juga yang sudah keterima di perguruan tinggi negeri jalur SNPTN. Kalau Bapak Ibu anaknya yang mengajuin KJMU bisa. Ini KJMU juga kalau mau daftar silakan datang ke sekolah, tapi daftarnya juga nunggu pembukaan tanggalnya. Kebetulan KJMU ini dibuka berbarengan dengan pembukaan KJP. Mungkin nanti kalau anak Bapak Ibu sudah keterima di perguruan tinggi negeri atau swasta, itu biasanya dari pihak kampusnya itu dikasih tahu, ini udah mulai loh pembukaan KJMU, bisa nanti daftarnya ke sekolah. Tapi diingat lagi, jangan sampai ketinggalan batas waktunya. Karena kalau udah ketinggalan batas waktunya, tidak bisa diinput oleh sekolah. Bagi yang Bapak Ibu merasa dari keluarga kurang mampu, bisa mengajukan DTKS dari sekarang gitu. Bapak Ibu bisa tanya nih langsung ke kelurahan, gimana sih prosesnya gitu. Karena DTKS sendiri itu prosesnya lumayan panjang. Ada anak yang KJMU dia daftar nih pendaftar baru dari semester 1. Dia ngajuin lagi semester 1 dia nggak lolos KJMU-nya. Ketika ngajuin KJMU semester 2 nggak lolos lagi. Nah, semester 3 baru lolos. Berarti kan proses DTKS sendiri itu kan prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu informasi terkait terkait DTKS di kelurahan tempat tinggal
yang Bapak Ibu tempatin sesuai dengan kartu keluarga. Ya, mungkin itu Bu Del. Oke, baik. Kelas Terima 1 kasih sesi banyak pertama. Bu Ayu atas informasinya. Jadi, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, orang tua murid, dan anak-anakku sekalian, perlu ditegaskan kembali bahwa KJMU ini adalah atau cara daftar KJMU-nya itu adalah pastinya yang pertama pastikan nama kalian itu sudah ada di DTKS, ya. DTKS itu apa? Tadi sudah diinformasikan sama Bu Ayu. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, gimana caranya kita nih bisa mengetahui kita ada namanya atau tidak di DTKS? Jangan ke sekolah, tetapi ke atau silahkan bisa bertanya di kelurahan masing-masing sesuai dengan kartu keluarganya. Kalau DTK nama nama anak-anakku sekalian ini sudah ada di DTKS, selanjutnya untuk ikut proses KJMU itu bisa. Atau bahkan sebaliknya, mungkin kalian ketika SMA dapat KJP, ketika kuliah daftar KJMU kok nggak bisa-bisa, nggak lulus-lulus. Bisa jadi sebaliknya, sama kalian belum terdaftar atau belum sampai di Kementerian Sosial. Yang tadi Bu Ayu sudah katakan, ada yang semester 1 dia daftar, masih belum bisa, gagal. Coba lagi semester 2, gagal. Semester 3, gagal. Atau bahkan sebaliknya, ketika SMA nggak dapat KJP, sekarang kuliah mau dapat KJMU, bisa nggak? Ternyata bisa, jika memang nama kalian terdaftar di DTKS sampai tingkat Kementerian Sosial. Nah, gimana caranya tuh biar bisa sampai di Kementerian Sosial? Sekolah nggak tahu, ya, karena sekolah tidak menangani hal tersebut. Oke, baik Bapak, Ibu, orang tua murid beserta anak-anakku sekalian, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya perihal KJMU, bagaimana cara pendaftarannya, ataupun mau lebih jelas lagi, kami persilahkan untuk 3 orang penanya. Silakan, anak-anakku boleh atau orang tuanya juga boleh. Yuk, jangan malu-malu. Daripada nanti WA ke Bu Ayu atau ke Bu Dewi, gimana cara daftarnya? Mumpung sekalian nih, biar bisa didengarkan. Ibu, Ya, boleh. Dengan siapa ini? dengan orang tuanya Abdul Raja Wijaya. Oh, Abdul Raja. Iya, soalnya Ibu namanya Apple. Oke. Iya, makanya dengan siapa ini? Dengan orang tua Abdul Raja. Iya, Ibu. Ya, Bagaimana, Ibu? ini jadi kalau mau daftar ini lewat ngomong dulu ke ibu atau gimana ya? Kalau mau daftar KJMU tuh ngomong dulu ke sekolah atau bagaimana gitu? Iya, iya. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Bu Ayu? Oh, langsung jawab. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya dengan orang tua Abdul Raja ya, Bu. Jadi gini, Bu. Kalau untuk pendaftar KJMU itu nanti Ibu bisa lihat di website kjp.jakarta.go.id. Di situ nanti jelas, Bu, tanggal-tanggal berapanya anak Ibu bisa daftar KJMU. Atau kalau misalnya nanti di situ belum terlihat juga, Ibu bisa tanyakan ke pihak kampus atau ke pihak sekolah kapan dibukanya. Tapi biasanya kalau anaknya sudah masuk ke perguruan tinggi negeri atau ke perguruan tinggi swasta, pasti pihak kampus akan memberitahu. Kalau nanti sudah diberitahu, silakan Ibu daftar, bawa berkasnya ke sekolah dan dikumpulkan. Tapi selebihnya juga Ibu harus ngurus DTKS, karena percuma kalau nanti Ibu daftar tapi tidak ngurus DTKS, maka KJMU-nya akan tidak lolos. Itu sih. Oke. Baik, makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, jelas ya mamahnya Abdul Raja? Jelas Jelas. Bu. Iya, Oke, baik. makasih. Iya. Selanjutnya ini Bu Ayu ada pertanyaan dari kolom chat.
Bu, saya mau tanya, kalau daftar di PTS yang akreditasinya A, tapi ngambil di jurusan akreditasinya B, itu bisa dapat KJMU atau tidak? Kampusnya A, jurusannya B nih Bu Ayu, gimana? Bisa nggak dapat KJMU? Iya, untuk kampusnya itu jurusannya A, tapi akreditasinya B, itu tidak bisa. Jadi harus kampusnya A, akreditasinya juga A. Karena di sistem itu sudah terbaca. Jadi tidak bisa ya, Nak, kalau akreditasinya itu B, jadi harus A. Dan itu udah ada 14 udah ada 14 perguruan tinggi swasta dan silakan kamu ambil jurusannya yang akreditasinya A supaya nanti kamu bisa ngajuin KJMU. Oke, jadi seperti itu ya Reza. Harus jurusannya A dan universitasnya A. Tidak boleh salah satunya itu ada yang B. Insya Allah masih ada waktu nih buat kalian mencari universitas mana tuh. Yang tadi kan sudah Ibu Ayu kasih tahu ya. Ini dia masih dipajang nih sama Bu Ayu tuh. Masih di screen share, masih di share screen. PTS Jakarta nih yang bisa mendapatkan KJMU. Tinggal kamu cari jurusannya. Yang pastinya harus jurusannya itu akreditasinya adalah A. Sedangkan yang PTN, gimana kalau PTN Bu Ayu? Kan ada tuh beberapa PTN jurusannya B. Bisa berpengaruh atau tidak? Atau dia yang penting PTN? Nah, kalau untuk PTN, yang penting dia perguruan tinggi negeri. Mau dia jurusan akreditasinya A atau B, pasti dia akan masuk di sistem. Dan itu pasti bisa, yang penting dia perguruan tinggi negeri, walaupun jurusannya B, dia tetap bisa mengajukan KJMU. Oke, jadi jelas ya perbedaannya ya antara swasta dan negeri ya. Kalau negeri, PTN negeri, jurusan apapun itu akreditasinya tidak bermasalah. Sedangkan yang swasta, yang PTS ini, mereka antara jurusan dan universitas harus A gitu. Oke Bu Ayu, ini ada lagi yang bertanya dari Haikal. Bu, mau nanya dong Bu, anak yang ikut SBM, ngurus KJMU-nya langsung setelah diumumkan kelulusannya, atau bagaimana? Silakan Bu Ayu. Anak yang mau ikut SBM. Yang pasti tadi salah satu syaratnya sudah diterima ya di perguruan tinggi. Kalau belum diterima, pastinya belum bisa ya Bu Ayu. Iya, betul. Yang pasti sudah keterima di perguruan tinggi negeri. Nah, berarti untuk pertanyaan Haikal, dia mengurus KJMU-nya setelah lulus ya Bu Ayu? Iya, betul. Setelah lulus dan dia masuk ke perguruan tinggi negeri ataupun ke perguruan tinggi swasta, nanti dia baru bisa mengajukan KJMU. Nah, diingat lagi ya, untuk pengajuan KJMU itu setahun itu 2 kali. Jadi 6 bulan sekali untuk pengajuannya dan setahun itu 2 kali. Itu kalau misalnya di awal bulan itu sekitar kalau nggak Januari, Februari, Maret. Itu kalau yang di awal tahun. Nah, kalau yang di pertengahan itu sekitar bulan Agustus, September. Juli, Agustus, September. Pokoknya di antara 3 bulan itu. Oke, baik. Kayaknya hampir pertanyaannya sama ini ya Bu Ayu yang di chat. Mau nanya Bu, apakah nanti PPT-nya akan di-share melalui wali kelas ya Bu Ayu? Ya, nanti akan di-share melalui wali kelas. Ini sama ya Aldin pertanyaannya. Maaf Bu mau tanya. Jadi kalau mengurus KJMU nunggu diterima dulu di PTN atau PTS ya. Sama ya Bu Ayu. Nah ini ada yang berbeda Bu Ayu. Bu untuk diploma di PTS tetap bisa ikut KJMU atau tidak? Diploma program D3 Bu Ayu, bisa tidak KJMU? Atau hanya khusus S1? Diploma bisa mengajukan KJMU. Asal syaratnya Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta akreditasinya A. Oke, jadi Faujan bisa ya. Diploma PTS asal A. Politekniknya ataupun universitasnya. Selanjutnya Bu Ayu ini dari Dinda, mohon untuk web KJP yang untuk cek jadwal KJMU di-share juga di chat Bu Ayu.
Oh iya, nanti di-share ya. Oke, selanjutnya dari orang tua Salsabila. Apakah sama Bu KJMU dengan KIP kuliah? Silakan Bu Ayu. Iya, kalau untuk KJMU itu dia ngajuinnya ke sekolah, tapi kalau menurut saya kalau untuk KIP itu dari kampus ya. KIP. Bukan. Oh, KIP itu maaf dari kementerian. Jadi kalau sekolah itu hanya program KJMU saja, Bapak Ibu. Baik, sedikit menambahkan, Mamah dari Salsabila. Kalau KJMU itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, artinya memang khusus untuk warga DKI Jakarta. Sedangkan KIP ini adalah program dari pemerintah. Jadi berbeda antara KJMU dengan KIP. Kalau KJMU nanti Bu Ayu operatornya, sedangkan KIP kuliah itu dari kementerian, berarti nanti siswa tersebut bisa daftar langsung, bisa dilihat dari Google cara mendaftar KIP. Dia bisa daftar di kementerian, nanti semua diupload berkas sendiri. Kalau KJMU, siswanya yang ngasih berkas ke Bu Ayu yang mengupload, Bu Ayu nanti yang mendaftarkan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Tapi saya Iya. mau tanya lagi Bu, Boleh. untuk seandainya untuk membuat KJMU itu, terus apakah boleh untuk membuat KIP kuliahnya juga Bu? Terima kasih. Oke, dijawab sama Bu Ayu ya. Iya. Di sini sudah jelas ya Bapak Ibu, untuk penerima KJMU itu tidak boleh menerima bantuan pendidik lain yang bersumber dari APBN atau APBD. Mungkin kalau yang KIP itu dia harus pilih salah satu, mau KJMU atau KIP. Gitu loh Bapak Ibu. Iya, betul. Jadi gitu Mama Salwa. Mama Salsabila, maaf. Harus Baik pilih Bu, salah terima satu. kasih atas jawabannya Bu. Iya. Pilih salah satu, apakah mau KJMU atau KIP. Salsabila dapat KJP sebelumnya? Alhamdulillah dapat Bu. Oh, alhamdulillah dapat KJP. Kalau dapat KJP, namanya sudah terdaftar di DTKS sampai tingkat kementerian, mending lanjut KJMU. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, ya. Selanjutnya Bu Ayu, ini dari Salwa Ayuningrum. Maaf Bu, izin memastikan. Jika kita harus nyampe ke kelurahan untuk memastikan nama kita terdaftar di TKS Kemensos, setelah itu kita cuma nunggu jadwal pembukaan. Iya, betul. Nanti jika kalian cek terdaftar di DTKS Kemensos, kalau sudah terdaftar di DTKS Kemensos, maka tinggal nunggu pembukaan pendaftaran KJMU. Nah, yang harus diingat ya, yang terdaftar di DTKS itu adalah kalian sendiri, jangan orang tua. Karena yang mau mengajukan KJMU itu adalah kalian, bukan orang tua ya. Jadi perlu diingat lagi kembali, yang terdaftar di DTKS itu adalah mahasiswanya langsung, bukan orang tua, ibu atau bapak. Itu. Mungkin sekalian jawab pertanyaan Bu Heni itu ya Bu, sama soalnya pertanyaannya. Oh iya, betul. Di sini dia baru terdaftar nama ayahnya ya. Berarti bagi yang belum terdaftar di DTKS, silakan mengajukan DTKS dari sekarang. Karena itu prosesnya agak lumayan panjang. Nah, ini juga misalnya nih, ada anak baru proses pendaftaran DTKS. Nah, dia daftar dong untuk pendaftaran KJMU tahap 1. Ketika dia daftar KJMU tahap 1 namanya tidak lolos dan DTKS yang sedang dia proses itu kan masih proses nih ya. Nah, dia bisa mengajukan lagi nanti di tahap kedua. Karena untuk pendaftar baru itu sampai pendaftar baru tahap 4. Sampai semester 4 gitu. Jadi kalau misalnya dia di semester 1 dia tidak lolos, dia mengajukan lagi KJMU di semester 2 itu masih bisa karena untuk pendaftar baru sampai semester 4. Nah, jika nama anaknya sudah terdaftar sudah lolos di KJMU, maka itu wajib
daftar ulang ke sekolah setiap 6 bulan sekali. Gitu. Ya. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Jadi yang terdaftar di DTKS itu adalah harus nama anak yang akan kuliah. Seperti itu ya Bu Ayu? Iya betul Bu Dewi. Oke. Dan masih ada lagi nih pertanyaannya Bu Ayu. Tapi anak saya alhamdulillah dapat KJP Bu, bagaimana? Nah, kan anak Ibu dapat KJP nih Bu. Nah, Ibu tetap harus ngecek DTKS-nya. Jangan sampai anak Ibu dapat KJP, ketika mau ngajuin KJMU, ternyata anak Ibu tidak terdaftar di DTKS. Karena banyak Bu dari yang tahun 2020 itu siswa penerima KJMU ada 30 orang. Itu sebelumnya dia dapat KJP. Tapi ternyata ketika dia ngajuin KJMU, yang lolos itu hanya 10 orang. Selebihnya tidak lolos KJMU-nya karena tidak terdaftar di DTKS. Iya. Jadi Bapak Ibu tetap harus ngecek DTKS-nya walaupun anaknya sebelumnya mendapatkan KJP. Iya. Jadi kita juga sering ya Bu Ayu mendapatkan sedikit keluhan ya dari Bapak Ibu orang tua ya, karena ketika sekolah dapat KJP, tapi kenapa KJMU-nya nggak lulus gitu ya Bu Ayu ya? Iya betul, Iya. karena proses pendaftaran KJMU dulu dengan sekarang berbeda. Kalau dulu kan yang memverifikasi dia diterima atau tidaknya KJMU itu adalah pihak sekolah, karena sekolah adalah yang mensurvei, benar nggak nih anak ini layak atau tidak. Kalau sekarang udah bukan pihak sekolah lagi, gitu loh Bapak Ibu, sudah ada timnya. Iya, jadi yang menentukan nih nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya atau anak-anakku sekalian nih yang daftar nanti ke JMU, diterima atau tidak diterimanya bukan sekolah yang menentukan. Sekolah hanya memasukkan data. Yang menentukan diterima atau tidaknya itu adalah langsung dari pihak KJMU ya Bu Ayu atau kementeriannya ya? Iya. Pihak kementeriannya. Ya, pihak kementeriannya yang menentukannya. Jadi bukan pihak sekolah. Sekolah hanya memasukkan data, menginput data seperti itu. Baik Bu Ayu nih masih banyak sekali nih pertanyaannya ya. Selanjutnya dari Alif. Apabila diterima di PTN luar Jakarta, apakah masih bisa menerima KJMU? Masih bisa, apabila diterima di PTN luar Jakarta itu bisa, karena banyak kok anak murid yang dari sini dia kuliahnya di luar Jakarta. Yang penting dia kartu keluarganya itu DKI Jakarta dan KTP-nya itu harus DKI Jakarta. Kalau masalah dia kuliahnya perguruan tinggi negerinya di luar daerah, itu bisa, karena kan dia perguruan tinggi negeri ya maksudnya. Oke, jadi bisa ya, misalkan nih Alif diterima di Padang, masih bisa dapat atau mendaftar ke JMU asal KTP dan kakak kamu masih DKI Jakarta. Oke, baik, selanjutnya dari Zila. Maaf Bu, saya izin bertanya, kalau semisal nanti sudah dapat KJMU, itu ATM-nya sama dengan KJP atau diganti Bu? Nah, kalau misalnya sebelumnya anak itu dapat KJP dan dia melanjutkan ke KJMU ya. Nah, itu kartu ATM-nya yang akan diganti. Tapi kalau untuk bukunya masih sama itu juga. Jadi kalau bisa, kalau anaknya sebelumnya KJP dan dia mengajukan KJMU, kalau bisa buku tabungannya jangan ditutup ya Bapak Ibu, karena kalau nanti ditutup, proses untuk penerbitan nomor rekening baru itu akan lama. Yang penting nanti buku sama kartunya itu jangan sampai hilang, karena nanti yang diganti itu hanya kartu ATM-nya saja. Untuk bukunya sama itu doang, tidak diganti. Dan nomor rekeningnya juga itu doang, tidak diganti. Oke, jadi yang diganti hanya ATM-nya saja ya Zila? Iya, betul. Untuk nomor rekeningnya masih sama. Oke, Zila silakan berbicara saja Zila. Iya Bu, maaf Bu.
Jadi kalau misalkan di rekeningnya masih ada saldo gitu, nanti saldonya bakal angus atau enggak, Bu? Kalau misalkan udah dapat KJMU? Saldonya tidak akan hangus, Nak. Oke, terima Ya, kasih, Bu. Saldonya tidak akan hangus. oke baik. Jadi saldonya masih tetap ada ya Bu Ayu? Iya, masih tetap ada. Oke baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Cukup jelas ya? Masih ada? Mumpung ada Bu Ayu nih. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu. Sudah jelas? Oke, baik. Wah, masih ada satu lagi, Bu. Oke. Ini pertanyaan terakhir kali ya, Bu Ayu ya. Kalau di buku masih atas nama. Dari Heni. Ini. Iya, ini ya. Di sini kalau di buku masih atas nama nenek, tapi pas ngajuinnya nama ortunya gimana ya, Bu? Nah, kalau misalnya ini di bukunya atas nama nenek, nanti bisa dirubah menjadi atas nama orang tua. Nanti tinggal minta surat pengantar aja ke sekolah, nanti kita buatin. Setelah dibuatin, nanti tinggal datang ke P4OP Rawabunga Jatinegara untuk perubahan nama di buku rekeningnya. Oke, jelas Mama Heni? Heni atau orang tuanya nih? Iya Bu, makasih ya atas jawabannya. Iya, Ya. Bu. Kenapa Bu? Kok atas nama neneknya Bu? Enggak, dulu katanya lagi di SMP sempat nyelip Bu nomornya. Saya kan ngajuin pertama kali nama Wali, kirain saya tuh Wali itu nenek. Ternyata Wali itu tetap harus orang tua, cuman ini gitu Bu, apa maksudnya? Kirain saya double gitu, bisa saya, bisa neneknya gitu kan. Terus pas nyelip, yang keluar atas nama mama gitu. Tapi setiap saya ngajuin sih nama saya gitu. Kok tiba-tiba pas nongol nama neneknya gitu. Tapi kata lagi di SMP bilang, kalau masih neneknya hidup nggak apa-apa Bu, daripada ngurus lama, kata dia apa nggak keluar lagi gitu Bu. Oh, Sampai sekarang saya kalau misalnya ke bank ngajak mama. Katanya sama mama masih ada nggak apa-apa, kata dia gitu. iya, Bu. Bu. Nah, karena emang banyak Bu, di situ ada data wali, tapi data walinya kadang dari saudara, padahal data wali itu harus dicantumkan nama orang tua kalau nggak Waktu ayah, itu kan ibu. karena saya tanya gini Bu, Bu, walinya saya nanya kan, walinya bisa neneknya, bisa ibunya gitu. Terus yang kedua baru bilang, wali ibunya aja kalau emang masih ada, kecuali tinggal sama nenek gitu. Jadinya saya nggak ganti tuh. Oh Pas iya, diganti yang ini lagi Bu, pas lagi saya daftar ulang gitu kan. Karena yang Iya. pertama nggak lolos, saya ini lagi yang kedua tuh lolos. Alhamdulillah kan sampai sekarang. Terus cuma ya itu mau dirubah kata ininya, selama masih ada nenek nggak apa-apa, kata dia gitu. Oh Jadi iya, sampai sekarang masih nama nenek. iya. Iya. Iya, Iya, nanti Bu, kalau gitu emang aja. ibu mau ganti, bisa Bu diganti. Cuman kan kayaknya ini tanggung ya Bu, udah pengen lulus Iya, juga. itu dia maksud saya nanyanya yang ini Bu, ntar kalau Oh. misalnya saya ngajuin KJMU lolos, Iya, maksudnya ntar saya harus perlu ganti apa nggak apa-apa selama Oh, iya. masih nenek ada gitu apa gimana gitu. iya. Nanti kalau untuk KJMU, dia langsung atas nama anaknya Bu, udah tidak pakai Gitu. KIP orang tua Karena udah lagi. punya KTP ya. Iya, betul Bu, betul. Iya, iya, Jadi iya. mungkin Iya, nunggu aja dulu ya Bu, sampai Iya, Bu. anaknya dapat kartu, nanti otomatis bukunya itu diganti atas nama Iya. nama Iya, ini anaknya. kemarin saya juga udah bilang ke RT-nya, nanya di TKS-nya, kata dia kalau ini kan kemarin saya udah daftarin tuh semuanya Bu, cuman pas ngecek baru nomor ayahnya, cuman kata RT-nya kemarin nanya, ntar ada lagi kok pendaftaran setelah 4 bulan gitu. Makanya saya ntar mau coba lagi, belum saya cek lagi nih. Yang kemarin sih nomor ayahnya udah keluar di TKS-nya. Iya, betul Bu. Harus lihat dari DTKS. Iya. Nah, ini Iya, juga ada dari- yang nanya ya. Iya, Kalau iya. sebelumnya belum pernah dapat KJP, bisa daftar KJMU? Tentu bisa daftar KJMU. Nanti tinggal ngurusin aja DTKS-nya. Iya, iya. Iya, Bu. Makasih Bu atas jawabannya. Iya, Bu. Iya, baik. Iya, jadi gitu mamahnya Makasih. Vivi ya. Jadi Vivi orang tua Kiflan, Ibu Vivi. Jadi bisa daftar KJMU. Yang terpenting
Vivi terdaftar di DTKS gitu ya Bu Ayu. Iya betul Bu Dewi. Lanjut Bu Ayu, pertanyaan selanjutnya dari Mama Rani Anggraini. Iya, di sini ada pertanyaan. Untuk memastikan kembali pendaftaran dimulai dari DTKS ya Bu. Iya Ibu, pendaftaran itu nanti Ibu daftar DTKS, nanti kalau emang KJMU-nya sudah dibuka, boleh Bapak Ibu mengajukan pendaftaran memberikan formulir ke sekolah. Untuk memastikan, nanti kan kalau emang dari sekolah udah diinput namanya tidak lolos, barulah Bapak Ibu pantau DTKS-nya gitu. Tapi nggak apa-apa, selama Bapak Ibu masih proses DTKS, kalau anaknya sudah keterima di perguruan tinggi negeri atau swasta, nggak apa-apa mengajukan pendaftaran formulir KJMU ke sekolah. Nanti biar kita coba input dulu, apakah dia namanya lolos atau tidak. Kan kalau di situ biar kelihatan ya Bapak Ibu, kalau emang anaknya lolos, ya udah berarti nama anak Ibu sudah terdaftar di DTKS. Tapi kalau memangnya belum, berarti Bapak Ibu harus pantau lagi DTKS anaknya supaya KJMU-nya itu bisa lolos. Biar nggak penasaran, ngajuin aja KJMU-nya. Yang penting DTKS-nya juga harus tetap diproses. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sama ya dengan tadi ditanyain. Nama rekening masih pakai Haikal, Kiki Yeni, apa harus diganti? Nanti saja ya Bu Ayu ya, jika sudah diterima KJMU-nya ya. Iya, betul. Oke, baik. Sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ya Bapak Ibu, kita tak terasa sudah hampir jam 11 nih kita. Bu Dewi, maaf satu lagi. Iya, Maaf. boleh. Di sini saya mau menginformasikan bagi anak yang terdaftar KJP sebelumnya ya Bapak Ibu, kayaknya nih kelas 12 banyak nih untuk pendaftar baru KJP, tapi belum menerima buku dan kartunya. Dan nanti anaknya udah keburu lulus dan sudah menerima ijazah, tapi belum menerima nih buku sama kartunya KJP. Bapak Ibu bisa lapor ke wali kelas, nanti dari wali kelas akan menginformasikan ke saya. Nanti setelah diinformasikan ke saya, nanti akan saya buatkan surat pengantar untuk pengambilan buku dan kartunya. Karena sayang kalau sampai tidak diurus. Karena anak Bapak Ibu sudah terdaftar di DTKS, sudah terdaftar di KJP, tapi belum menerima buku dan kartunya. Untuk anak kelas 12 nih, kan sayang nih bentar lagi udah mau lulus, tapi belum menerima buku dan kartunya. Nanti bisa lapor ke wali kelas. Dari wali kelas nanti akan saya buatkan surat pengantar untuk pengambilan buku dan kartunya di Dinas P4OP. Ya, Assalamualaikum Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, saya dari mamanya Siva. Ini mau menanyakan, Ya, cara Bu. pengecekan di DTKS itu dengan nik nama orang tua apa nik anaknya ya Bu? Kayaknya sih kalau untuk DTKS, nik anaknya ya, Bu. Kalau nggak nanti Ibu tanya aja ke pihak kelurahannya ya, Bu. Oh iya ya. Iya, karena untuk yang mengetahui terkait DTKS itu adalah pihak kelurahan. Ya karena KJP-nya sendiri atas nama anaknya sih. Iya, betul. KJP kan atas nama anaknya nih, Bu. Nah, Ya. untuk KJMU itu harus terdaftar nama anaknya ya, Bu, bukan nama Ya. orang tua. Iya Bu. Ya, makasih Bu. Iya. Oke, Bu Ayu terakhir dari Aldin. Nah, kita terakhir terus, masih ada terus ya Bu Ayu. Oke, silakan Bu Ayu. Ya, ini orang tua Aldin ya, apa dari Aldinnya sendiri nih. Kemarin saya sudah daftar KIP, sudah tidak boleh daftar KJMU ya. Nah, sekarang saya tanya KIP-nya sudah lolos atau belum? Aldin? Ayo silakan berbicara Aldin. Aldin? Mamanya atau Aldin nih? Belum, Bu. Nah, kalau KIP-nya tidak lolos, boleh Bapak atau Ibu mengajukan KJMU. Tapi kalau sudah lolos, ya harus pilih salah satu ya Bapak Ibu. Pilih KJMU atau KIP. Oke. Bu Ayu masih ada nih dari Vivi, dari dari Vivi orang tua Kiflan. Biasanya buku dan kartunya diambil di mana dan apakah untuk yang sekarang sudah ada datanya? Nah, untuk pengambilan buku dan kartunya untuk saat ini belum ada datanya. Jadi untuk kelas 12 nunggu anak Ibu lulus dulu dan menerima ijazah ya Bapak Ibu. Kalau nanti sampai menerima ijazah tapi belum menerima buku dan kartu penerima KJP yang sebelumnya terdaftar di KJP, boleh lapor ke saya, nanti saya buatkan surat pengantar. Sampai anak Ibu menerima ijazah dulu nih di 16.
ijazah lulusnya gitu. Nanti kalau emang sampai saat itu belum ada pemberitahuan dari Bank DKI untuk penerbitan buku dan kartu, boleh Bapak Ibu lapor ke saya, nanti saya buatkan. Dan saya cek dulu anak ini benar nggak nih terdaftar KJP, tapi belum nerima buku sama kartunya. Oke. Terakhir Bu, untuk ngecek DTKS ke kelurahan itu syaratnya bawa apa Bu? Nah, untuk ngecek DTKS ya, itu ngeceknya di kelurahan ya, Nak. Untuk persyaratan apa saja yang tahu adalah pihak kelurahan. Mungkin terkait DTKS. Mungkin bawa kakak kali ya Bu ya, kartu keluarga yang pasti ya. Dia mau ngecek. Iya, mungkin. Nanti lebih jelasnya ke Pihak kelurahan. kelurahan. Betul. Oke baik, tak terasa 1 jam sudah kita hampir di ujung kegiatan kita, namun di chat masih ada lagi nih. Aduh saya jadi nggak tega Bu Ayu, maaf ya. Iya, nggak apa-apa Bu Deus. Lanjut Ayo sampai jam kita lanjut 11. lagi. Oke. Silakan Bu Ayu, Ya, dari di sini siapa ini? iya nggak ada namanya 12A2 doang. Di sini ada pertanyaannya, kalau ingin mengajukan KJMU tetapi sudah ada KJP sebelumnya, berarti sudah terdaftar di DTKS ya Bu? Nah, coba dicek lagi ya Nak. Takutnya belum atau tidaknya kan saya juga kurang tahu nih, sudah terdaftar atau belum. Karena di pengalaman sebelumnya itu, tahun 2020, dia itu mendapatkan KJP ketika dia KJMU. Ketika dia mengajukan KJMU ternyata tidak lolos. Kenapa alasannya? Karena dia tidak terdaftar di DTKS. Belum tentu anak penerima KJP ketika KJMU itu lolos. Gitu loh. Jadi harus dicek lagi kembali DTKS-nya supaya ketika ngajuin KJMU datanya bisa lolos. Oke, jadi sekali lagi yang jelas adalah pastikan nama kalian sebagai siswa yang nantinya akan kuliah itu sudah terdaftar di DTKS. Bukan hanya nama kedua orang tua kalian, tapi nama kaliannya yang terdaftar ya. Jadi walaupun kemarin kalian sudah dapat KJP, belum tentu nanti kalian dapat KJMU. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ayu dan Bapak Ibu orang tua murid sekalian serta anak-anakku atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa dipermudahkan langkahnya untuk bisa meraih cita-cita dan impian kalian. Karena bagaimanapun juga Pemprov DKI Jakarta tidak ingin ada di antara kalian yang ingin kuliah tapi terhambat dari segi biaya. Oleh karena itu, berusaha untuk mencarikan solusinya. Nah, saat ini solusi untuk kalian yang ingin melanjutkan kuliah namun terbentur dari segi biaya, silahkan kalian bisa mencoba melalui jalur KJMU ataupun KIP kuliah. Tapi untuk KIP kuliah itu memang bukan sekolah yang mendaftarkannya, tetapi kalian sendiri yang langsung mendaftarkannya. Sedangkan sekolah itu hanya memfasilitasi untuk program KJMU. Dan untuk program KJMU, dipastikan kembali nama kalian sudah terdaftar di DTKS. Ya, jadi mumpung masih ada waktu, silahkan kalian lakukan proses cek data. Apakah nama kalian sudah terdaftar atau belum di DTKS? Kalau belum, tanya sama kelurahannya. Bagaimana caranya? Jangan malu untuk bertanya. Karena ini untuk masa depan kalian. Manfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik mungkin. Ya, baik mungkin closing statement dari Bu Ayu dipersilahkan sebelum kita akhiri kegiatan kita kali ini. Ya, terima kasih Bu Dewi. Itu saja yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayu atas informasi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan informasi yang Bu Ayu sampaikan bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu orang tua murid dan anak-anakku sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Ayu.